Sekarang kita masuk ke dalam aktivasi penjualan, yaitu pertama, yaitu media sosial. Nah, aktivasi penjualan di media sosial ini cukup banyak. Bisa kita tarik misalkan dari beberapa aplikasi yang cukup booming. Yang pertama itu ada TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ataupun WhatsApp. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari aktivasi penjualan di media sosial itu? Nah, fungsi dari aktivasi penjualan di media sosial itu yang pertama, sebagai media promosi dan juga branding. Lalu yang kedua, kita bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Yang ketiga, yaitu kita dapat upload konten produk kita bisa melalui foto, video, ataupun bahkan live sekaligus. Yang terakhir atau yang keempat, itu kita dapat menerima pesanan secara bisa lewat DM jika melalui aplikasi Instagram dan juga bisa by chat jika melalui WhatsApp. Di setiap ada fungsi pasti ada manfaat dari mengapa kita harus mengambil aktivasi penjualan di media sosial. Nah, manfaat yang pertama itu kita dapat mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Lalu yang kedua, kita bisa mendapatkan biaya promosi yang lebih murah. Yang ketiga, yaitu interaksi cepat dengan pelanggan. Dan yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan lewat testimoni dan juga review dari para pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke aktivasi penjualan yang kedua, yaitu website. Nah, kira-kira website apa aja sih yang bisa kita pakai menjadi sarana atau media penjualan kita? Nah, website yang dapat kita proses itu bisa melalui Shopify, Google Site, ataupun bahkan website yang kita buat sendiri. Nah, fungsi dari aktivasi penjualan melalui website sendiri itu, kita dapat menampilkan informasi yang lengkap tentang produk yang kita jual. Lalu yang kedua, kita dapat mendapatkan tempat transaksi langsung. Dan yang ketiga itu sebagai media branding resmi dari bisnis. Lalu manfaat dari aktivasi penjualan melalui website ini yaitu antara lain yang pertama terlihat lebih profesional, yang kedua meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang ketiga bisa diakses 24 jam, dan yang keempat itu dapat mengontrol tampilan dan juga sistem penjualan kita sendiri. Sekarang kita masuk ke aktivasi penjualan kita yang ketiga, yaitu melalui marketplace. Nah, kira-kira apa saja sih aplikasi yang bisa menjadi aktivasi penjualan kita di dalam melalui marketplace ini? Nah, yang pertama itu ada Shopee, terus yang kedua ada Tokopedia, yang ketiga ada Lazada, lalu Bukalapak, dan juga Blibli. Fungsi dari aktivasi penjualan melalui marketplace ini, yang pertama itu tempat jual beli online. Lalu yang kedua adalah sistem pembayaran aman. Dan yang ketiga itu fitur promo dan diskon otomatis. Manfaat dari melakukan aktivasi penjualan melalui marketplace ini sendiri, yang pertama yang pasti mudah digunakan, yang kedua banyak pengunjung, dan yang terakhir itu adalah sistem pengiriman dan pembayaran sudah tersedia. Dan yang terakhir yaitu aktivasi penjualan yang keempat adalah melalui online retail. Kira-kira apa saja sih online retail itu? Online retail itu terdiri dari Zebra, Sociala, IKEA offline, H&M offline, dan lain sebagainya. Fungsi dari online retail sendiri itu yang pertama menjual produk langsung ke konsumen. Yang kedua yaitu menyediakan katalog digital. Dan yang ketiga yaitu sistem pembelian dan pengiriman terpercayai. Manfaat dari online retail sendiri, yang pertama itu lebih eksklusif, yang kedua kontrol penuh atas brand, yang ketiga data pelanggan lebih aman, dan yang terakhir meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai aktivasi penjualan. Kiranya dapat berguna dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.